Pemerintah telah bertahun-tahun menyatakan perang terhadap narkoba. Namun bisnis narkoba kian menggila karena dikendalikan dari dalam lapas. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas telah menjadi sarang para sindikat narkoba mengendalikan transaksi narkoba di Indonesia. Fakta ini menyulitkan pemberantasan narkoba di Indonesia meski hukuman mati telah diberlakukan. 21 Juli lalu, petugas gabungan Polri, BNN, dan Bea Cukai mengungkap peredaran 1,2 juta butir ekstasi jenis Minion asal Belanda. Peredaran ekstasi dikendalikan Aseng, salah seorang napi lapas Nusa Kambangan yang sudah divonis 15 tahun penjara. Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso atau Buas menyebut Indonesia masih dalam kategori darurat narkoba. Karena sebanyak 50% lebih proses distribusi narkoba di Indonesia dikendalikan dari lapas. Salah satunya peredaran narkoba, 50% itu dikendalikan dari dalam lapas. Ini tidak bisa dibantah, ya, walaupun banyak orang membantah bahwa BNN mengada-ngada dan mencari-cari. Ya, yang terakhir saja kita buktikan, ya, bagaimana keterlibatan oknum di dalam lapas itu. Bagaimana CCTV justru mengawasi aparat atau petugas. Bukan petugas yang mengawasi, para pelaku yang mengawasi kita. Di sana kita temukan sarana yang diberikan kepada bandar, ya, yang sudah jadi narapidana, yang luar biasa. Ya, dia menempati tempat untuk dia sendiri. Ada tempat tidur sendiri, ada kamar makan sendiri, ada kantor sendiri. Dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Apakah ini harus dibantah lagi? Atau kita harus mencari kambing hitamnya? Belakangan ini, sindikat narkoba di lapas makin menggila. Alasan utama adalah sulitnya mengawasi secara detail pergerakan jaringan narkoba di lapas. Sebab, total jumlah bandar narkoba dan pengguna narkoba di lapas tidak sebanding dengan jumlah sipir. Total jumlah narapidana narkoba sebanyak 84.000 orang, sementara jumlah sipir hanya 15.400 yang tersebar di 522 lapas. Kisah tentang transaksi narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas bukan kisah baru. Bandar besar yang mendekam di lapas dan bertahun-tahun mengendalikan transaksi narkoba juga sudah diketahui Polri dan BNN. Misalnya Freddy Budiman. Freddy dihukum mati pada tahun 2016. Ia diduga menjadi operator bisnis narkoba bernilai triliunan rupiah. Nama lain yaitu Poni Chandra yang mengendalikan bisnis narkoba dari lapas Nusa Kambangan. Poni disebut memiliki 32 rekening sebesar 2,8 triliun rupiah dari hasil bisnis narkoba. Berikutnya sang importir narkoba asal Tiongkok, Akyong. Dari dalam lapas, Akyong mengendalikan impor ekstasi dari Tiongkok sebanyak 1,4 juta butir. Dan terakhir, Sylvester Obikwe. Ditangkap tahun 2004 dan selama di penjara berperan penting mengatur transaksi narkoba dari penjara senilai 2,4 kg sabu dari Papua Nugini. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Balai Laboratorium Narkoba BNN menemukan 56 narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substances yang saat ini beredar luas di Indonesia. Dari 56 NPS tersebut, 43 diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Berikut daftar nama narkoba jenis baru yang dirilis BNN.
dipersembahkan oleh Pemirsa, Indonesia telah dibanjiri narkoba jenis baru. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebut narkoba jenis baru yang telah beredar di Indonesia sebanyak 56 jenis. Narkoba jenis baru ini belum diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Narkoba jenis baru merupakan modifikasi atau turunan dari sejumlah jenis narkoba yang telah beredar. Modifikasi bisa berupa bentuk dan juga efeknya. Di Jawa Barat, Polresta Cirebon menemukan narkoba jenis baru berbentuk tokoh superhero Iron Man. Narkoba jenis ini diproduksi di luar negeri dan memiliki efek yang lebih kuat dibanding jenis lain. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga menemukan narkoba jenis baru yang disebut 5-fluoro ADB. Narkoba ini merupakan narkotika sintetis jenis baru dengan kandungan menyerupai kandungan pada ganja. Hingga saat ini ada 30 orang yang telah mengonsumsi narkotika itu dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan terakhir. Jadi barang ini belum sempat dijual, belum sempat diedarkan. Nah, kalau barang ini sudah sempat diedarkan, kita bisa untuk mengembangkan ke pembelinya. Dijual mana biasanya? Nah, tadi pengakuan yang bersangkutan pernah dijual ke beberapa tempat hiburan sebelumnya. Ya, tadi disebutkan tempat hiburan yang inisialnya MTS. Nah, udah tahu kan? Pemain lama atau gimana, Dan? Ini residivis, artinya yang bersangkutan pernah kita tangkap dalam kasus peredaran sabu-sabu. Baru belinya di mana? Jakarta. Berapa harganya satu butir? Kamu kulaannya berapa satu butir? 200.000. Kamu jual berapa? Ya, rencana 300. Berarti keuntungan per butir 100. Iya. Ya pemirsa, polisi menetapkan Direktur PT Indobras Unggul atau PT IBU sebagai tersangka. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah bergabung bersama dengan reporter Elvis Kore dan juru kamera Untung Widodo dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Langsung saja kita sapa Elvis. Apakah sudah ada kejelasan siapa jajaran direksi dari PT IBU yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik Sakti, memang rencananya siang nanti akan disampaikan rilis resmi dari update kasus mafia beras dari PT Indobras Utama. Memang sampai saat ini memang kami belum mendapatkan data yang pasti. Tadi memang kami sempat menanyakan kepada Pak Martinus begitu. Memang dikatakan bahwa siang hari ini rencana akan disampaikan semua duduk perkara dan juga siapa-siapa yang terlibat dan juga akan penetapan status tersangka kepada rencananya nanti akan disampaikan siang nanti. Dan juga nanti rilis ini akan disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Khusus Mabes Polri, Brigjen Pol Agung Setia, yang selaku sebagai Wasatgas Pangan di lingkungan Mabes Polri. Dan juga siang hari ini rencananya akan disampaikan juga status tersangka yang khususnya dalam kasus mafia beras ini, seperti saya sudah katakan tadi Sakti, yaitu memang setelah pemeriksaan malam kemarin memang pihak polisi telah menetapkan Direktur Utama PT Ibu atau PT Indobras Utama dengan inisial TW. Ini yang rencana nantinya siang nanti akan disampaikan seperti apa kejelasan dari status tersangka dan juga segala sesuatu yang terkait dengan keterlibatan tersangka tersebut dalam kasus ini. Sakti. Ya Elvis, apakah tersangka ini akan langsung ditahan nantinya? Ya, memang mengenai informasi apakah sudah ditahan, memang kami mengetahui bahwa malam tadi telah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama yang tersangka dari inisial TW, dan kami belum mendapatkan informasi apakah langsung ditahan atau seperti apa. Nanti pihak kepolisian nanti akan merilis siang nanti terkait dengan baik itu pemeriksaan, baik juga terkait dengan bagaimana keterlibatan pihak-pihak lain yang dicurigai ada keterlibatan atau permainan yang dicurigai bahwa adanya penyelewengan harga beras dan juga kecurangan dalam usaha itu sendiri. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan juga tadi, memang tersangka saat ini memang masih dalam penanganan pihak polisi dan nantinya akan terus dikembangkan oleh pihak Mabes Polri dalam kasus ini. Memang kita ketahui bahwa PT Indobras Unggul ini memang kita ketahui memang melakukan tindak pidana atau melakukan
dugaan kecurangan dalam kasus atau dalam kecurangan beras itu yang merugikan negara triliunan rupiah, begitu Sakti. Dan terkait dengan apakah ditahan dan juga bagaimana proses selanjutnya, siang nanti kita akan menantikan informasi lebih lanjut yang akan disampaikan langsung oleh pihak Satgas dari Mabes Polri.